Anak-anakku sekalian, satu lagi kisah yang akan disampaikan, bahwa Allah Maha Pencipta. Yang tadi itu kenapa Allah tidak nampak, tidak bisa terlihat. Yang ini adalah kisah dari Allah Maha Pencipta. Allah menciptakan keturunan Nabi Adam. Ada satu kisah bahwa Allah menciptakan tatkala Nabi Adam itu diciptakan, lalu Allah setelah Adam diturunkan ke bumi, Allah memberikan, menampakkan semua keturunannya dari Nabi Adam. Lalu Nabi Adam alaihissalam melihat salah seorang dari keturunannya yang lebih bercahaya, yang menakjubkan. Dia tampak begitu takjub kepada salah satu keturunannya. Lalu Nabi Adam alaihissalam bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, siapa itu di antara keturunanku yang lebih menakjubkan daripada yang lain? Ternyata keturunan Nabi Adam alaihissalam itu bernama Daud, Nabi Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diperkenankan dalam keadaan aman, ya, aman. Tidak seperti situasi di Gaza, di Palestina. Masya Allah, alhamdulillah, kita pagi hari ini Allah kumpulkan dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Insya Allah sehat badannya, sehat batinnya. Mudah-mudahan duduk berkumpulnya kita pada pagi hari ini, khususnya niatnya untuk thalabul ilm, untuk duduk mencari ilmunya Allah, mendengarkan pelajaran. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan, yang kita dapatkan, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, jadi ilmu yang barokah. Sebagaimana doa kita setiap di pagi hari, amalannya Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Bermohon kepada Allah selalu setiap di pagi hari, kita minta ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'ah. Wa rizqan thayyibah. Baru setelah itu rizki, ya, warizqan thayyibah, rizki yang baik, rizqan thayyibah, rizki yang baik. Yang baik itu sudah meliputi aspek halal, ya, yang baik itu sudah pasti yang halal. Warizqan thayyibah. Kalau Mama Aska tadi lihat, tadi pagi lihat, Masya Allah kerepotannya Putri di pasar gitu kan, bantuin mamanya. Indah juga sama. Semuanya insya Allah sedang melaksanakan fa'idha faragta fansab. Yang namanya kita manusia ini beralih dari satu perkara, dari satu kegiatan. Kalau kegiatan yang satu sudah selesai, beralih ke kegiatan berikutnya. Ya, fa'idha faragta fansab. Setelah selesai satu urusan, maka selanjutnya ke urusan yang lain. Karena kita hidup ini pasti semuanya punya urusan. Kalau yang urusannya tidur mulu sama tidur, ya, itu juga capek. Capek, orang tidur mulu itu capek. Nah, tapi orang yang beriman, orang muslim, mencari bagaimana waktu paginya biar bisa berkah. Dengan doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyibah. Setelah kita mencari rezeki yang halal, bersibuk-sibuk di pagi hari, yang nyari nafkah, yang apa, yang kegiatannya di pagi hari. Wa amalan mutaqabbala, berharap semua amal yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi amal yang soleh yang diterima sama Allah.
Jadi mudah-mudahan sibuknya kalian semua di pagi hari, saat setiap hari sampai di hari Ahad pagi aja masih sibuk, mudah-mudahan semuanya menjadi perbuatan-perbuatan amalan yang soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama yang kita takzimi, yang kita hormati, Ketua DKM Masjid An-Nur beserta seluruh jajarannya, pengurusnya, Bang Jun juga Bu Ningsih yang pada pagi hari ini hadir, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi ini insya Allah kita akan belajar kembali dengan pelajaran tauhid kita. Ibu akan sampaikan, kalau kemarin pelajarannya apa ya? Mengapa? Pelajarannya kemarin apa? Yang pekan kemarin itu? Bagaimana cara kita mengenal Allah? Mengenal Allah. Anak-anakku sekalian, akan saya sampaikan dulu satu kisah tentang perjuangannya Sa'ad bin Mu'adz. Ya, kita hidup ini berjuang. Ada yang berjuang dengan tenaganya, gitu kan? Gak bisa bantu mama yang dagang, aku bantuin. Nah, kita berjuang. Ada anak-anak yang berjuang, mereka membantu dengan tenaganya untuk kedua orang tuanya. Semuanya kita sedang berjuang. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sa'ad, dia itu berasal dari kaum Ansar. Dia menghabiskan waktu hidupnya dengan berjuang di jalan Allah. Saat perang Badar, Sa'ad mewakili kaumnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berjuang dengan penuh semangat. Kalau orang berjuang itu harus semangat. Berjuang seperti kita nyari ilmu, jangan males-malesan. Ya, harus semangat. Tidak sedikit pun terlihat rasa takut di matanya. Seperti halnya sekarang kalau kita lihat para pejuang di Gaza, di Palestina, Masya Allah. Mental anak-anak Palestina itu, selain mereka itu hafal Al-Quran, mereka itu kalau ditanya mau jadi apa, mau jadi dokter, mau jadi apa, belum tentu ada yang mengacungkan tangannya. Tapi kalau mereka ditanya siapa yang mau jadi mujahid fisabilillah, semuanya mengepalkan tangannya. Itu anak-anak kecil di Palestina. Jadi mentalnya bukan mental gawai, bukan mental gadget. Anak-anak di Palestina itu mentalnya sudah bermental jihad fisabilillah. Tidak takut akan mati. Apa bedanya sebetulnya mereka dengan kita? Nah, anak-anakku sekalian, kita pun harus meniru. Tidak sedikit pun terlihat rasa takut di matanya. Seperti halnya Sa'ad bin Mu'adz itu, bagaimana dianya pada akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin, oleh Rasulullah SAW. Nah, tetapi akibat kekalahannya di perang Badar, para kaum Quraisy itu berencana membalas dendam nih. Karena kaum Quraisy itu kalah di perang Badar, mereka tuh berencana membalas dendam. Ya. Karena kemenangan pada saat di perang Badar ini, kemenangan ada di pihak kaum muslimin, dimenangkan oleh Rasulullah SAW dan kaum muslim. Orang-orang kafir Quraisy itu berencana membalas dendam. Terjadilah yang namanya perang Uhud. Ya, ada yang namanya perang Uhud. Kali ini di perang Uhud ini pasukan muslim yang mengalami kekalahan, yang kalah itu. Rasulullah SAW bersama pasukannya terdesak. Banyak sahabat yang gugur, namun tanpa rasa takut Sa'ad berdiri di depan Rasulullah SAW. Sa'ad itu menjadi benteng, menjadi perisai pada saat perang Uhud. Dia menghadang pasukan musuh yang mengepung. Seorang diri dia berusaha melindungi Rasulullah SAW. Begitupun pada saat terjadi perang Khandaq. Tidak sedikit pun Sa'ad gentar menghadapi musuh. Padahal jumlah mereka jauh lebih banyak. Meskipun menderita banyak luka, Sa'ad itu tidak pernah menyerah. Pada saat Sa'ad menjelang ajalnya, Rasulullah SAW memandang wajah Sa'ad. Kebahagiaan bagimu, wahai Abu Amr, sabda Rasulullah. Tidak lama setelah itu Sa'ad pun wafat. Apa kata Rasulullah SAW?
Sungguh kematian Sa'ad telah membuat arsy-Nya Allah berguncang. Ya, jadi kalau orang soleh, para syuhada itu langsung disambut oleh arsy-Nya Allah. Anak-anakku sekalian, bab ini sekarang kita akan sama-sama berpikir kenapa Allah tidak terlihat. Mengapa Allah ini tidak nampak, tidak terlihat? Kira-kira apa jawabannya? Kenapa sih Allah ini nggak nampak, tidak terlihat? Ada yang bisa jawab? Aku nulis aja, Bu. Anak-anak sekalian, satu ketika itu Nabi Musa alaihissalam pernah memohon kepada Allah. Pada masanya Nabi Musa pernah mohon kepada Allah untuk dapat melihat Allah. Ya, Nabi Musa ini adalah nabi yang beberapa kali pernah diabadikan di dalam Al-Quran mampu berdialog dengan Allah. Nabi Musa mohon kepada Allah untuk dapat melihatnya. Lalu Allah pun berfirman, apa kata Allah? Wahai Musa, engkau tidak akan sanggup melihatku, kata Allah. Gak akan sanggup melihatku. Apa Allah katakan? Lihatlah ke gunung itu. Lihat ke gunung, kata Allah. Jika gunung itu tetap di tempatnya, kalau gunung itu tetap di tempatnya, niscaya engkau dapat melihat aku, kata Allah. Jadi kalau gunungnya diem itu tetap di tempatnya, niscaya engkau dapat melihat. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian menampakkan keagungannya kepada gunung itu. Seketika gunung yang kokoh dan besar itu hancur luluh. Lalu Nabi Musa alaihissalam jatuh pingsan. Setelah sadar, beliau pun bertasbih menyebut nama Allah dan menyadari kekeliruannya. Nabi Musa pengen ketemu sama Allah, tapi gunung aja sebegitu kokohnya yang Allah ciptakan hancur. Mata manusia itu ini sebagai bukti bahwa kita ini terlalu lemah untuk melihat Allah, ya. Jangankan memandang Allah Subhanahu wa taala, memandang sinar matahari saja kita nggak sanggup. Kalau orang Betawi bilang kita nyureng kalau ngeliat panas saja, kalau panas ya panas. Jangankan memandang Allah Subhanahu wa taala, mandang yang sedikit jauh aja kita sudah burem, nggak kuat. Jangankan memandang Allah Subhanahu wa taala, memandang angin yang berembus pun kadang-kadang kita tidak akan mampu. Coba kita lihat, Allah menciptakan udara ini kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan, tapi kita bisa merasakan. Ya, kita bisa merasakan. Jangankan memandang Allah Subhanahu wa taala, memandang kayu yang dicelupkan ke dalam air saja kadang-kadang salah, tampak bengkok. Padahal kayu itu lurus. Kalau kita lihat bayangannya seperti bengkok kalau sudah masuk ke dalam air. Padahal tetap lurus. Manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala seperti Nabiullah Musa alaihissalam tidak mampu melihat Allah. Jadi anak-anakku sekalian, Allah menciptakan kita ini bukanlah sia-sia. Allah menciptakan kita ada tujuannya. Agar kita menjadi hamba Allah, agar kita ini beribadah kepada Allah. Contohnya sekarang begini, misalnya kalau satu kali misalnya Mama Aska minta tolong sama Putri, tolongin Mama Aska, dia Mama Aska apa yang bisa aku bantu? Aku bantuin nih, kata Putri. Besok atau lusanya Putri yang giliran minta tolong ke Mama Aska. Mama Aska, aku mau minta tolong dong. Kira-kira Mama Aska kalau nolak gak enak kan? Kemarin Putri udah minta tolong, masa sih sekarang
nggak ditolongin gitu kan, nggak enak kan kalau misalnya nolak. Ya pun, aku meminta tolong, iya apa yang bisa Mama Aska bantu gitu kan ya. Ada rasa nggak enaknya pastinya, itu manusia tuh seperti itu, nggak enak kalau nggak ditolongin gitu. Atau Putri sama Indah nih saling bantu, saling tolong menolong. Kalau nggak ditolongin nggak enak, masa sih ditolong. Tapi kalau Allah enggak, ya. Kalau kita minta, Allah itu seneng. Kita besok minta lagi, Allah itu makin seneng. Minta aja kita terus meminta, Allah itu makin suka. Allah itu makin senang. Kalau kita semakin rayunya, banyak kita berdoa kepada Allah birahmatika ya arhamar rahimin, itu rayuan yang paling dahsyat untuk Allah. Kata Allah begini, jangankan yang kau minta, yang enggak diminta aja Allah kasih. Bagaimana Allah mengatur seluruh aliran darah yang ada di diri kita. Oh, aku sehat karena aku makan. Iya, tapi kita kan cuma makan aja. Yang ngatur yang ada di dalam diri kita, darahnya, makanannya disalurkan kemananya, kita jadi sehat. Semuanya itu Allah yang kasih. Iyalah, karena kan aku masih muda, sehat. Tapi kesehatan itu dari siapa? Allah yang kasih. Ya, jadi anak-anakku sekalian, kalian cantik, pada glowing gitu kan? Pakai skincare-nya yang merek apa? Nah, ya, mau pakai apapun tapi lihat. Sambil kalian menatap diri kalian, bercermin, lalu kalian syukuri. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah alisku cantik, Allah yang kasih. Mata yang indah, Allah yang kasih. Pipi yang gemoy-gemoy itu kan, Allah yang kasih. Ini kalian yang masih pada muda-muda ini kan. Beda ya Bu Ningsih sama yang udah usia 40, 50 gitu ya. Sudah mulai terlihat ada kerutannya. Anak-anakku sekalian, jadi semuanya Allah yang ngasih. Tangan yang bisa kita gerak-gerakan, kaki yang mampu masih kita langkahkan. Makan apa aja dimakan, apa aja kita masukin. Bakso, nasi padang, nasi uduk, seblak, jus, es teh manis, belum yang ti segala macam tuh, mau Thai tea, mau apa segala macam, masuk ke dalam badan kita. Kita ngurusin nggak apa yang kita masukin itu? Kita ngurusin nggak? Dia bakalan jadi apa tuh di dalam perut itu? Apakah dia akan baiknya untuk memompa jantung? Apakah buat ke liver? Apakah buat ke hati? Disalurkannya kemana? Menjadi sari-sari makanan? Jadi apa? Kita kan nggak ngurusin. Yang harus kita urusin apa yang kita masukkan ke dalam badan kita, itu yang halal, yang thayyib, yang halal, yang baik. Agar apa? Kalau sesuatu masuk ke dalam badan kita yang halal, insya Allah perilaku kita juga baik, akhlak kita insya Allah akan menjadi akhlak yang baik. Seperti halnya kalau kalian minum air putih, kalian nanti yang keluarnya yang disedot juga airnya putih. Masukin ke dalam teko air kopi, saat dituangin keluarnya bakalan kopi apa air teh? Kopi. Jadi apa yang kita makan, jika sesuatu itu yang halal, insya Allah dampaknya akan menjadi perilaku-perilaku yang baik. Jadi mesti dijaga nih apa yang kita makan ini. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Jadi Allah tidak terlihat. Contohnya salah satu kisah dari murid kesayangannya Junaid Al-Baghdadi, ya. Ada pada masa dulu Syekh Junaid Al-Baghdadi ini punya banyak murid. Diceritakan Syekh Junaid Al-Baghdadi ini muridnya banyak sekali. Tapi Syekh Junaid Al-Baghdadi ini paling sayang kepada seorang murid yang lebih muda. Ada anak muridnya itu yang lebih muda di antara murid-muridnya yang lain. Sampai murid-muridnya yang lain itu jadi iri. Kalau ada anak murid yang lebih diperhatikan sama gurunya, itu pasti nanti teman-temannya tuh yang lain jadi iri, ya.
Nah, mendapati hal itu Syekh Junaid tahu bahwa teman-temannya ini, murid-muridnya yang lain iri nih sama yang satu ini, yang lebih muda ini. Karena tahu hal itu, lalu Syekh Junaid ini menyuruh semua muridnya membeli ayam. Semua murid-muridnya, kalian semuanya, wahai murid-muridku, coba kalian beli ayam. Kalau yang namanya sifat murid itu kan sami'na wa ata'na, ngedengerin sama gurunya, lalu nurutin apa saja yang diperintahkan sama gurunya. Semua muridnya lalu beli ayam masing-masing 1 ekor. Semuanya disuruh beli ayam. Lalu diperintahkan kepada seluruh muridnya itu untuk menyembelih ayam itu. Kata Syekh Junaid, wahai murid-muridku, kalian semua bawa ayam itu, kalian sembelih di tempat yang tidak diketahui sama siapapun. Disuruh semua muridnya, pokoknya sembelih di tempat yang jangan ada orang yang tahu. Jangan ada yang tahu, pokoknya ngumpet. Jangan sampai ketahuan sama siapapun. Kata Syekh Junaid, kalian nanti pulang lagi ke sini, kata Syekh Junaid, sebelum matahari terbenam. Ayamnya sudah harus disembelih. Tapi syaratnya itu ya, jangan sampai ketahuan sama siapapun. Baik Tuan Guru, kata seluruh muridnya. Berangkatlah murid-murid Syekh Junaid ke pasar, mereka membeli ayam. Lalu apa yang terjadi anak-anakku sekalian? Mereka mencari tempat-tempat yang sepi. Ya, murid-muridnya Syekh Junaid ini nyari tempat yang sepi. Ada yang pergi ke hutan, ada yang pergi ke gua, ada yang ngumpet di kamar tidurnya, ada yang di tempat-tempat tersembunyi. Sebelum matahari terbenam, mereka pun kembali. Setelah pada dipotong tuh ayamnya, mereka kembali ngadep sama gurunya, menyerahkan ayam yang telah mereka sembelih. Ternyata apa yang terjadi? Ada yang pernah dengar kisah ini? Belum. Ternyata apa yang terjadi? Murid kesayangannya Syekh Junaid itu tuh yang tidak menyelesaikan tugasnya. Ya. Nah, ayamnya itu masih hidup. Ayamnya masih hidup. Lalu dia pun menjadi bahan tertawaan sama teman-temannya. Ya, emang gak dipotong ayamnya. Gitu kan. Wah, berarti dia mengebantah nih sama gurunya nih. Lalu Syekh Junaid pun bertanya, wahai muridku, kenapa belum disembelih ayamnya? Apa jawab murid ini? Wahai Tuan Guru, aku sudah berusaha mencari tempat yang tersembunyi, Tuan Guru. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap bisa melihat aku. Ya, kata anak muridnya Syekh Junaid, tidak ada bagiku tempat yang tersembunyi dari pandangan Allah. Lalu murid-muridnya pun yang lain tersadar bahwa tujuan Syekh Junaid itu menyuruh mereka menyembelih ayam, bahwasanya memberikan pelajaran bahwa dimanapun kita berada, mau ngumpet ke lubang semut sekalipun, kira-kira kita bisa nggak ngumpet ke lubang semut ya? Bisa apa enggak? Jadi anak-anakku sekalian, itulah kenapa pada akhirnya teman-temannya tahu bahwa mengapa Syekh Junaid lebih menyayangi muridnya yang lebih pintar itu, yang lebih muda itu, karena ternyata sisi ketauhidannya lebih tinggi dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Dia lebih pintar, lebih bijak. Mau ngumpet kemana? Karena memang selalu ada CCTV yang on time, yang selalu, yang gak pernah mati, yaitu CCTV-nya Allah. Jadi anak-anakku sekalian, semua perilaku kita, tindak tanduk kita, kan ini mah di kamar, mama nggak ngeliatin, ayah nggak ngeliatin, nggak tahu. Semua nanti akan dipertanyakan di hadapan Allah apa yang kita kerjakan saat kita terutama dalam sendiri, ya. Jadi hati-hati, karena ada yang lebih hebat, lebih canggih dari merek, mau merek, tipe, teknologi yang secanggih apapun. Ada yang lebih, yang maha cepat menulis, yaitu malaikat yang ada di
di kanan dan kiri kita. Malaikat siapa? Raqib dan Atid. Mereka mencatat semua amal perbuatan kita, yang baik yang buruk mereka catat. Tidak ada satupun yang luput yang dicatat oleh kedua malaikat. Anak-anakku sekalian, sampai sini ada yang ditanyakan? Kayaknya nggak ada yang ditanyain ya, pada pinter semuanya. Amin, amin. Satu lagi, apa maksud Allah itu Maha Pencipta? Allah Maha Pencipta. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Al-Khaliq. Al-Khaliq itu bisa diartikan mengukur atau memperhalus. Ini pelajarannya udah apa belum ya? Maksud Allah. Makna tersebut kemudian berkembang menjadi menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Menciptakan tanpa satu contoh terlebih dahulu. Jadi Allah itu menciptakan tanpa harus ada contohnya dulu. Mengatur, membuat dan sebagainya, itulah yang namanya Al-Khaliq, sifatnya Allah, kedudukannya Allah. Allah itu menciptakan segala sesuatu berdasarkan perencanaannya, pengukurannya Allah. Oleh karena itu ciptaannya adalah sebaik-baik ciptaan. Kalau ciptaan manusia, gadget aja misalnya contohnya, lama-lama pasti akan rusak. Ya. Apapun juga yang namanya penciptaan manusia pasti pada akhirnya akan rusak. Tapi penciptaannya Allah menciptakan segenap kehidupan. Allah menciptakan udara untuk bernafas nih, yang tidak kita lihat tapi kita bisa merasakan. Nafas semuanya, oksigen yang Allah berikan nih semuanya sudah diatur oleh Allah. Kadar oksigen yang Allah sediakan di bumi, coba kalau kita kayak apa namanya di luar angkasa gitu kan, bisa pada terbang ya, repot ya. Tapi Allah semuanya sudah memantaskan apa yang menjadi kenyamanan, kenikmatan, dan apa yang menjadi kehidupan ini agar sesuai dengan rencananya Allah. Sinar matahari sebagai sumber energi di bumi, semuanya sama Allah diciptakan segala sesuatu itu dengan seimbang. Semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup. Allah itu yang maha menciptakan, tapi manusia memang yang merusak. Kita lihat sekarang contohnya, wah, sudah banyak dirusak ya. Dunia ini udah banyak dirusak. Sawah-sawah udah banyak hilang gitu kan. Udah dirubah dengan pemukiman, dengan gedung-gedung. Anak-anakku sekalian, jumlah udara, air, sinar matahari dan lain-lain yang tidak seimbang itu kan akan menyebabkan hancurnya kehidupan. Contohnya, kalau misalnya matahari bersinarnya terlalu terik dan panas, kehidupan di bumi itu pasti akan binasa. Sekarang aja kayak begini nih, kita nih ngerasain udaranya lagi panas ya, tebuhnya udah berapa bulan ya kita dalam situasi yang seperti ini nggak enak banget. Efeknya ini luar biasa terhadap kesehatan, terhadap kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu Allah Maha Pencipta berarti juga Allah Maha Pemelihara segala sesuatu. Seperti halnya dulu tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berdebat, ditantang sama Raja Namrud. Raja Namrud itu yang sombong, yang mengkultuskan dirinya sebagai Tuhan. Kata Raja Namrud, wahai Ibrahim, aku ini adalah Tuhan, aku bisa mematikan dan menghidupkan. Kata Nabi Ibrahim, seperti apa? Lalu dipanggil kan, dua pengawalnya dipanggil, lalu apa yang dilakukan oleh Raja Namrud? Yang satu langsung dipenggal, mati seketika, dan yang satu dibiarkan hidup. Ini kata Raja Namrud, ini buktinya nih, aku bisa mematikan dan yang satu aku biarkan hidup. Ini kebodohannya, padahal ini kebodohan Raja Namrud.
Lalu apa jawab Nabi Ibrahim? Kalau benar memang engkau mengaku Tuhan, aku tantang. Coba engkau terbitkan, karena matahari ini terbitnya dari timur. Aku minta engkau menerbitkan matahari dari barat. Lalu setelah itu seperti biasa lagi dari timur. Jelas Raja Namrud angkat tangan, dia enggak bisa. Disitulah Nabiullah Ibrahim mengatakan, dan Allah Tuhanku, dia maha pemelihara segala sesuatu. Ya. Tapi yang namanya orang kafir itu walaupun menjadi sesuatu apapun, ada bukti yang terjadi di depan matanya, yang namanya orang kafir itu nggak akan beriman. Sudah begitu. Dan sudah ditetapkan oleh Al-Quran bahwasanya yang namanya orang Yahudi, orang kafir sampai kapanpun akan tetap membenci yang namanya ajaran Islam. Oleh karena itu kita lihat sekarang orang Yahudi dengan dalih apapun, sekalipun mau dibaik-baikin yang namanya orang Yahudi, tetap aja dia akan benci. Karena apa? Asarnya dari dulu memang sudah ada, asarnya, jejaknya dari masa sebelum pengangkatan Rasulullah, karena mereka menganggap bahwa tadinya yang namanya Khotamul Anbiya, penutup para nabi itu, mereka pikir itu bukan dari bangsa Arab. Mereka pikir itu bukan Nabi Muhammad. Lalu tatkala Nabi Muhammad SAW datang dan dari bangsa Arab, bukan dari bangsa mereka, disitulah awal mulanya kebencian orang Yahudi terhadap orang Islam. Anak-anakku sekalian, satu lagi kisah yang akan disampaikan, bahwa Allah Maha Pencipta. Yang tadi itu kenapa Allah tidak nampak, tidak bisa terlihat. Yang ini adalah kisah dari Allah Maha Pencipta. Allah menciptakan keturunan Nabi Adam. Ada satu kisah bahwa Allah menciptakan tatkala Nabi Adam itu diciptakan, lalu Allah setelah Adam diturunkan ke bumi, Allah memberikan, menampakkan semua keturunannya dari Nabi Adam. Lalu Nabi Adam alaihissalam melihat salah seorang dari keturunannya yang lebih bercahaya, yang menakjubkan. Dia tampak begitu takjub kepada salah satu keturunannya. Lalu Nabi Adam alaihissalam bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, siapa itu di antara keturunanku yang lebih menakjubkan daripada yang lain? Ternyata keturunan Nabi Adam alaihissalam itu bernama Daud. Nabi Daud, beliau itu keturunannya Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam sangat terkesima melihat Daud. Beliau kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Adam? Karena saking takjubnya kepada Nabi Daud, apa kata Nabi Adam? Wahai Tuhanku, tambahkanlah umurnya 40 tahun dari umurku. Nabi Daud udah punya jatah, nanti mau ditambahin umurnya 40 tahun. Padahal sebelumnya Allah menetapkan umurnya Nabi Daud itu hanya sampai 60 tahun. Lalu kata Nabi Adam, tambahin 40 tahun dari jatah umurku, kata Nabi Adam. Nah, anak-anakku sekalian, pada saat menjelang kematiannya Nabi Adam alaihissalam, saat Nabi Adam didatangkan malaikat maut, malaikat Israel saat menghampirinya, saat dia hendak mencabut nyawa Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam berkilah. Wahai malaikat pencabut maut, bukankah masih tersisa umurku 40 tahun lagi? Kan aku kayaknya masih punya sisa 40 tahun lagi, bukan sekarang. Ya, kata Nabi Adam. Malaikat maut menjelaskan, lupa ya, katanya. Menjelaskan bahwa sisa umurnya itu kan sudah diberikan kepada Daud, jatahnya. Rupanya Nabi Adam alaihissalam lupa akan ucapannya. Nah, berdasarkan Rasulullah, menurut sabda Rasulullah SAW, itulah mengapa manusia suka lupa. Ya, karena memang dari kakek moyangnya, daripada masanya Nabi Adam, beliau pernah lupa seperti ini. Nabi Adam pernah lupa. Ya. Jadi para nabi itu sebagaimana yang pelajaran yang lalu, bahwa para nabi ini sama dengan kita, manusia biasa. Mereka pernah lupa. Ya. Mereka tidur, mereka makan, mereka pernah sakit. Pernah ingat kisahnya Nabi Musa yang sakit? Nabi Musa itu pernah sakit. Dikatakan pernah di satu hadis,
saya pernah membaca, entah beliau itu pernah sakit gigi atau sakit perut. Lalu beliau menghadap Allah. Nabi Musa ini berdialog dengan ya Allah, apakah sakitku ini bisa diobati? Apa kata Allah? Wahai Musa, ambil daun. Lalu engkau makan daun itu. Dengan izinku engkau akan sembuh. Kalau tidak salah sakit gigi gitu. Sakit gigi. Dan lalu dimakanlah daun itu, diobati dengan daun itu. Lalu Nabi Musa ini sembuh, sehat. Beberapa saat kemudian, entah itu berapa lama, sakit lagi, kambuh lagi. Mungkin sakit giginya kambuh lagi. Nah, Nabi Musa karena udah tahu obatnya daun itu, lalu diambil lagi daun itu, diminum lagi, tapi enggak sembuh, enggak baik. Nabi Musa ngadap sama Allah, wahai Robku, kau sekarang mah enggak sembuh, kemarin makanya tok cerah sembuh. Apa kata Allah? Kemarin engkau minta kepadaku wahai Musa, dan dengan izinku engkau sembuh, bukan karena daun itu. Kalau sekarang engkau langsung ngambil daun itu, engkau tidak minta penyembuhan itu kepadaku, kata Allah. Teguran Allah kepada Nabi Musa, lalu Nabi Musa menyadari kekeliruannya. Oleh karena itu, kalau kita mau minta apa-apa, minta dulu sama Allah. Walaupun minta sama orang tua, mintanya memang sama orang tua yang masih punya orang tua, yang punya kerjaan. Tapi kita minta dulu, berdoa dulu. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Makanya kita banyak berdoa dulu. Banyaklah kita berdoa. Mudah-mudahan daripada waktu yang mustajabah itu, Allah akan segera mengabulkan doa kita. Sebagaimana sekarang yang terjadi di Palestina, di Gaza. Walaupun kita tidak bisa datang ke sana, minimal saat kita di sujud terakhir kita, setelah kita selesai sholat kita, banyak doakan. Karena mereka itu adalah saudara seiman kita, yang seiman dengan kita doain. Biar mereka oleh Allah diberikan kesabaran. Dan segera Allah berikan solusi, Allah datangkan pertolongan. Dan agar mereka diberikan keselamatan tentunya. Baik anak-anakku sekalian, rupanya itu dulu ya pelajaran pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, sehat-sehat semuanya. Dan semoga pelajaran tauhid ini semakin mampu mengokohkan keimanan kita, makin takut sama Allah. Jangan sampai gampang kita berbuat maksiat atau dosa, karena ada Allah yang selalu maha melihat kita, mencatat semua perbuatan kita yang kelak akan dipertanggungjawabkan nanti di sisi Allah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah sehat-sehat semuanya, kembali bertemu di setiap Ahad pagi. Kirim salam untuk kedua orang tuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibi ya Muhammad ataita bis salam.